Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di video pembelajaran ya. Jadi ini adalah video yang kedua tentang peluang teoretik. Bagaimana? Apakah kalian masih bingung terkait dengan peluang teoretik? Nah, mari simak video berikut. Nah, apa sih peluang teoretik itu? Jadi, peluang teoretik ini dapat disebut dengan istilah peluang klasik atau classical probability. Dan dalam beberapa bahasan juga disebut sebagai peluang. Jadi, kalau kalian menemukan, misalkan, tentukan peluang dari suatu kejadian ini. Jadi, hanya peluang saja, itu bisa dikatakan seperti kalian menentukan peluang teoretik. Beda halnya kalau frekuensi relatif ya. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, frekuensi relatif itu sama seperti peluang empirik. Jadi apabila terdapat suatu persoalan yang hanya menyebutkan kata peluang saja, maka peluang yang dimaksud tersebut adalah peluang teoretik. Jadi peluang teoretik ini secara definisi merupakan sebuah perbandingan dari perolehan yang dimaksud dengan keseluruhan hasil yang mungkin pada suatu percobaan tunggal. Nah, di sini nanti di peluang teoretik ada beberapa istilah, yaitu ada ruang sampel dan juga ada yang namanya titik sampel. Ya, jadi apa itu ruang sampel sama titik sampel? Jadi mungkin kalian juga pernah mendengar ruang sampel sama titik sampel ini di statistika ya. Jadi ruang sampel kalau di peluang teoretik ini adalah suatu himpunan dari keseluruhan hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Dan ruang sampel ini biasanya disimbolkan dengan S atau semesta. Sedangkan banyaknya elemen dari ruang sampel atau bagian dari ruang sampel yang akan dituju ya, itu dapat dinyatakan sebagai titik sampel, seperti itu. Jadi sebagian dari ruang sampel itu yang dijadikan objek itu namanya titik sampel. Atau biasanya titik sampel ini adalah yang kita perlukan gitu. Kalau ruang sampel ini adalah keseluruhan. Jadi banyaknya elemen dari ruang sampel ini dinyatakan sebagai NS. Tuh. Nah, peluang teoretik ini kalau dalam matematika rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Kita ketahui ya bahwa A ini misalkan suatu kejadian gitu. Jadi PA ini adalah peluang kejadian A atau peluang teoretik dari kejadian A sama dengan NA. NA itu banyaknya elemen A atau biasa disebut titik sampelnya. Jadi yang diketahui di soal itu elemennya apa, seperti itu, atau yang ditanyakan di soal itu elemennya apa gitu. Terus per NS itu keseluruhan elemen atau ruang sampel. Jadi besar peluang teoretik dari suatu kejadian ini ditentukan oleh banyaknya titik sampel suatu kejadian yang dimaksud dan ruang sampel suatu percobaan. Maka dari itu sebelum menentukan suatu peluang teoretik ya, kita harus tahu dulu cara menentukan ruang sampelnya apa dan juga titik sampelnya apa. Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan aktivitas di modul. Semangat belajar dan juga terus berlatih, jangan lupa supaya kalian dapat menuntaskan materi ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.